Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian semuanya. Pada hari ini Bapak akan membahas tentang bagaimana cara membuat catatan yang akan kita bukukan ke dalam sebuah jurnal yang bernama dengan jurnal umum. Di dalam perusahaan jasa kita mengenal namanya jurnal umum, tetapi kalau dalam perusahaan dagang kita mengenal dengan nama jurnal khusus. Baiklah, untuk memulai hari ini, kita terlebih dahulu melihat standar kompetensi yang kita ambil, yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Kompetensi dasarnya adalah mencatat transaksi atau dokumen ke dalam jurnal umum. Indikator yang akan kita dapatkan, yaitu bagaimana kita menjelaskan konsep daripada jurnal umum, lalu mencontohkan transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa, dan mencatat transaksi perusahaan jasa ke jurnal umum. Jurnal berasal dari kata bahasa Perancis, berarti jour, yang artinya adalah hari. Maka jurnal seringkali disebut dengan catatan harian. Jurnal umum adalah formulir tempat mencatat seluruh transaksi ke perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya dengan menunjukkan rekening yang didebet dan yang dikredit beserta jumlahnya. Jadi di sini secara kronologis ini artinya berurut-urutan berdasarkan data transaksi yang ada di perusahaan pada saat itu, yaitu mulai hari itu, tanggal itu, dan bulan itu. Jadi tidak boleh melompat-lompat dari satu tanggal ke tanggal yang lainnya. Adapun bentuk jurnal umum itu bisa kita lihat. Pertama adalah tanggal, lalu yang berikutnya adalah nomor bukti, ada keterangan, ada referensi, debit, dan kredit. Tanggal di sini nanti kita akan isikan di sini berupa tahun, bulan, lalu di sebelah yang kecil ini adalah tanggalnya. Lalu berikut adalah nomor bukti transaksi yang terjadi, ada nomor buktinya nomor berapa, ada kwitansinya, ada fakturnya, dan seterusnya. Dan di sini dibuatkan keterangan. Keterangan ini menunjukkan harta, apakah harta yang bertambah ataukah pendapatan yang bertambah. Lalu berikutnya adalah kolom referensi. Kolom referensi ini biasanya kita isi dengan angka. Angka itu dari mulai angka ratusan, dari angka 100 sampai dengan 199 itu adalah harta. Lalu angka 200 sampai dengan 299 itu kita isikan dengan jenis kewajiban atau hutang. Angka 300 sampai dengan 399 itu kita isikan dengan modal atau ekuitas. Angka 400 sampai dengan 499 itu kita isikan dengan pendapatan, dan angka 500 sampai dengan 599 itu kita isikan dengan beban. Jadi ada kurang lebih sekitar 99 nama akun yang bisa kita gunakan. Lalu ini kolom debit dan kredit, artinya penjurnalan itu dikatakan baik dan benar jikalau antara debit dan kredit bernilai sama. Sebagai contoh, yaitu pada tanggal 2 bulan 1 tahun 2009, Dewi mendirikan salon cantik dengan modal awal sebesar 3.500. Bukti jurnalnya adalah 001. Maka kita akan membuatkan atau mencatat ke dalam jurnal tersebut, yaitu tanggal 2009, tanggal itu tahunnya dahulu 2009, lalu Januari tanggal 2, nomor buktinya adalah 001. Keterangan yang dapat yaitu bahwa ada modal awal yang disetorkan senilai 3.500, maka kas akan bertambah. Kalau harta bertambah, selalulah disimpan di sebelah debit, dan kalaulah ada modal yang bertambah, selalulah di sisi kredit. Di sini modal ataukah ekuitas itu daripada Nyonya Dewi, itu sebesar 3.500, itu bertambah di sisi kredit. Selanjutnya, transaksi yang kedua, Anissa pada tanggal 3 bulan 1 2009 membayar sewa ruangan bulan Januari sebesar Rp100.
Bukti jurnal adalah nomor 002. Kita lihat di sini, tanggal yaitu tahunnya adalah 2009, bulannya adalah Januari, tanggalnya tanggal 3, nomor buktinya adalah 002. Maka kita lihat di sini, kita membayar sewa ruangan bulan Januari. Berarti ada beban sewa ruangan, lalu kreditnya adalah kas. Kenapa dikatakan kas akan berkurang 100? Karena harta kita akan kita keluarkan untuk membayar sewa ruangan di bulan Januari tersebut. Lalu kita lihat di sini beban sewa kenapa tidak 501? Tadi kita tahu bahwa dalam beban itu adalah kelompok beban itu adalah 500 sekian. Sedangkan kas adalah kelompok harta itu 100. Kalau kas kemungkinan 101, kalau beban sewa mungkin di sini bisa beban gaji, lalu beban lain-lain, lalu beban perlengkapan, beban peralatan mungkin ya. Ini bisa anggapkan beban sewa ini adalah 503. Untuk referensinya diisi nomor akun. Lalu berikutnya, pada tanggal 4 bulan 1 2009 membeli peralatan secara tunai. Maka di sini ada sebesar 700, nomor buktinya adalah 03, tanggal 4-nya kita buatkan, lalu nomor buktinya adalah nomor 3, maka yang bertambah itu berupa harta, itu berupa peralatan salon senilai 700, dan kita akan membeli peralatan tersebut secara tunai, berarti ada harta yang berkurang, itu berupa kas. Kas akan berkurang senilai 700. Lalu tanggal berikutnya membeli cleansing cream, hair dryer lotion, dan perlengkapan lainnya secara kredit senilai 300. Maka di sini lihat lagi tanggal 5 bulan Januari, lalu nomor buktinya adalah nomor 04, maka yang bertambah harta kita berupa perlengkapan salon. Referensinya 103, lalu kita beli ini secara kredit, sehingga artinya akan menjadikan hutang kita usaha. Hutang akan bertambah selalu di sisi kredit. Jadi referensinya adalah 201. Artinya klasifikasi akunnya adalah 201. Berikutnya, tanggal 5, transaksi yang kelima, membayar listrik dan telepon sebesar 50, yaitu nomor buktinya adalah 05. Sehingga di keterangannya ada beban listrik dan telepon, maka kreditnya adalah kas. Di sini 103 beban listrik, lalu kasnya berkurang senilai 50. Selanjutnya, ini contoh rekapan yang telah kita buat tadi, yaitu di mana dari mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 8. Ya. Lalu sebagai contoh soal, kita lihat di sini, Pak Raihan menanamkan uang tunai sebesar 15 juta pada awal perusahaan dengan bukti nomor 01, maka kita masukkan di sini nomor bukti nomor 01, keterangannya ada kas yang bertambah sebesar 15 juta. Hati-hati, ini ditulis 15.000, tetapi 15 juta, karena di sini angka 1000-nya kita simpan di sini sebagai tanda bahwa ini ada 3 kosongnya disimpan di atas. Jadi ini 15.000 tertulis sebenarnya adalah 15 juta. Lalu modal Tuan Raya sendiri sebesar 15 juta. Berikutnya, nomor 2, Pak Rehan membeli mobil senilai 60 juta secara kredit. Bukti transaksi nomor 011. Nomor buktinya sudah, tanggalnya sudah, bulan sudah, tahun sudah. Lalu keterangannya, yaitu harta yang bertambah berupa mobil disimpan di debit, lalu ada hutang atau kewajiban akan bertambah di sisi kredit. Ya, sebesar berapa? 60 juta rupiah. Lalu berikutnya, di sini kita lihat ada pendapatan jasa angkutan yang diterima perusahaan, yaitu senilai 2 juta, maka ada uang yang bertambah senilai 2 juta rupiah, dan pendapatan usia bertambah 2 juta rupiah. Selanjutnya, membeli peralatan mobil senilai 250.000 rupiah, yaitu sehingga akan menambah peralatan, maka uang yang akan kita keluarkan berkurang senilai 250.000 rupiah. Lalu membayar gaji kernet 600.000 rupiah, yaitu beban gaji kernet itu senilai 600.000 rupiah, dan uang yang kita keluarkan senilai 600.000 rupiah. Lalu ada membeli
pembelian perlengkapan, ya anggaplah ini perlengkapan di sini secara tunai ya. Perlengkapan bertambah senilai 100 dan ada kas yang kita keluarkan senilai 100 di sisi kredit. Lalu ada pengambilan uang secara pribadi senilai Rp500.000, yaitu kita namakan menjadi Pripe Raihan senilai 500 sisi debit dan kas kredit senilai 500. Lalu membayar sewa tanah untuk 1 bulan senilai 400, maka di sini adalah beban sewa dan kreditnya adalah kas senilai 400. Lalu perusahaan mengangkut barang PT Abadi pembayaran senilai 1 juta yang dilakukan bulan depan. Dikarenakan uang kita belum diterima, maka di sini kita masukkan menjadi piutang usaha. Jadi harta kita tetap bertambah, lalu pendapatan kita juga akan bertambah di sisi kredit senilai 1 juta rupiah. Lalu menerima pinjaman dari BRI karena perusahaan membutuhkan uang senilai 10 juta rupiah, maka yang kita catat yaitu berupa kas, yaitu senilai 10 juta rupiah bertambah di sisi debit, dan utang kita akan bertambah senilai 10 juta yaitu di sisi kredit senilai 10 juta rupiah. Ya, cukup sekian. Itu penjelasan dari bagaimana cara kita melakukan penjurnalan dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.